Hai, balik lagi di channel Mama Emma. Oke, di video ini aku bakal cerita tentang masalah kehamilan lagi ya. Karena dari beberapa subscriber juga udah request menginginkan aku untuk kembali melanjutkan konten tentang kehamilan. Sebelumnya aku minta maaf ya karena aku filming ini pakai filter ala-ala ya yang kekinian. Karena aku benar-benar lagi males buat make upan gitu. Jadi takut kalian enek kalau ngelihat aku yang benar-benar tanpa make up kayak gitu. Jadi aku pilih pakai filter ini aja deh. Oke, kita langsung aja ke ceritanya ya. Aku menikah itu di bulan November tahun 2015. Tepatnya di tanggal 18. Nah, pada bulan tersebut masa suburku memang sudah lewat teman-teman. Jadi untuk kehamilan di bulan itu udah nggak mungkin gitu. Terus bulan depannya di bulan Desember aku memang belum memulai program karena di bulan Desember aku mau jalan-jalan ke Singapura gitu. Jadi sengaja aku tutup bulan depannya. Singkat cerita, di bulan Januari itu aku udah pengen gitu, cepet punya ngomongan. Jadi aku udah mulai program tapi dengan cara yang alami. Yang pertama aku lakukan itu pastinya belajar tentang kalender kesuburan. Terus setelah itu aku rajin-rajin untuk makan toge kayak gitu. Pokoknya mengkonsumsi makanan-makanan yang bagus untuk kehamilan kayak gitu. Ternyata dengan cara yang alami seperti itu aku masih belum berhasil hamil ya. Setelah itu aku mencoba minum susu pre-kehamilan. Kalian bisa searching sendiri, banyak kok ada susu-susu yang bagus untuk perencanaan kehamilan gitu. Terus minum susu tersebut tapi masih juga belum berhasil teman-teman. Nah setelah itu belum berhasil juga, aku juga rajin-rajin minum jus 3 Diva ya. Buat teman-teman yang belum tahu, jus 3 Diva itu jus yang terbuat dari apel sama wortel. Itu jus yang bagus buat kesuburan gitu. Aku minum itu juga, tapi ternyata ikhtiar ini juga belum berhasil gitu. Akhirnya aku beli pil Folafit. Folafit ini itu adalah pil yang mengandung zat-zat yang bagus untuk janin ya. Jadi Folafit ini bisa dipakai juga untuk kita pada saat mau merencanakan kehamilan, itu pre-kehamilan, sama untuk ibu-ibu hamil ini bagus banget. Oke, akhirnya anak aku tidur, jadi aku bisa lebih luas lagi bercerita ke teman-teman ya. Nah, tadi itu terakhir tentang pil Folafit ya, dan itu masih belum berhasil juga. Sama Folafit aku juga minum bersamaan sama vitamin E, waktu itu Ever E kayaknya. Jadi vitamin E juga bagus buat teman-teman yang lagi merencanakan kehamilan. Jadi kalian juga bisa konsumsi itu. Vitamin E itu sangat membantu untuk kesuburan kehamilan. Karena memang belum berhasil juga, akhirnya aku rada-rada pesimis gitu ya untuk mencoba program hamil secara alami gitu. Akhirnya aku nyerah juga dan aku mengunjungi dokter. Jadi nyari SPOG itu yang ada di dekat rumahku. Aku berusaha konsultasi ke sana diantar suami aku. Terus dokternya bilang, dan dokternya nanya ini apa sudah setahun atau gimana. Jadi aku sih tepatnya berapa bulan setelah menikah, itu yang jelas kalau nggak salah di bulan Maret ya, di bulan Maret 2018. Jadi aku ke dokter ada dekat rumah, aku konsultasi sana, tapi yang ada bukan dikasih vitamin atau apa gitu, melainkan di sana aku dikasih info bahwa nggak usah terlalu terburu-buru gitu loh. Dalam 1 tahun pernikahan itu belum bisa ditentukan subur atau enggaknya pasutri ini gitu. Jadi aku disuruh nunggu. Kalau lewat dari setahun setelah pernikahan masih belum isi juga, baru disuruh konsultasi ke dokter tersebut gitu. Oke, aku pulang dan aku berusaha nunggu, tapi cuma bisa nunggu lagi sebulan. Habis itu aku sama suami greget lagi gitu buat nyari info
ke dokter lain, konsultasi ke dokter lain gitu. Kebetulan aku dapat info juga dari teman aku bahwa dia itu akhirnya istrinya itu hamil setelah konsultasi dan mengikuti program di salah satu dokter yang ada di Denpasar gitu. Jadi agak jauh dari rumah aku gitu. Untuk nama dokternya itu Idewo Ketut Arika SPOG. Jadi aku pun meluncur ke sana bersama suami. Nah, sampai di dokter itu aku di USG, jadi USG dari luar gitu. Jadi kelihatan memang ada masalah sih di rahim aku. Jadi rahimnya itu bersih, jadi nggak ada masalah, nggak ada yang kista itu nggak ada, jadi nggak ada masalah. Akhirnya aku dikasih pil gitu, aku dikasih, suami juga dikasih. Untuk harganya itu lumayan ya, waktu itu kayaknya untuk pil untuk suami itu lebih mahal. Jadi kalau nggak salah harganya itu 800-an ya untuk suami aja. Jadi aku dikasih itu, jadi pulang kita dari sana dan kita konsumsi pil itu. Nah, pengalaman aku minum pil itu, aku lupa sih namanya apa ya. Yang jelas itu benar-benar nggak enak banget gitu. Itu bikin mual dan bahkan lebih mual daripada waktu aku ngidam hamil pertama dan kedua juga. Itu lebih bikin mual gitu. Yang jelas itu nggak enak banget gitu. Dan ternyata juga belum mendapatkan hasil ya, masih tetap. Jadi bulan depannya aku kembali konsul ke dokter itu, akhirnya aku cek dalam ya. Terus di sana barulah ketemu penyebabnya, jadi agak ada sariawan kecil gitu di bagian mulut rahim. Jadi itu merupakan salah sebab kenapa aku masih belum bisa hamil gitu. Jadi keputusan si dokter ngasih saran aku harus ngelakuin cryosurgery dulu. Jadi buat teman-teman bisa searching sendiri dulu apa itu cryosurgery. Yang setahu aku itu adalah proses, jadi nanti kita dimasukin zat yang dingin banget gitu ke dalam mulut rahim, jadi kuman ataupun luka-luka yang ada di sana itu bisa sembuh gitu dengan dimasukkan zat yang sangat dingin ini. Jadi nanti setelah itu baru bisa dimulai untuk program selanjutnya. Untuk program lanjutannya juga nggak bisa langsung ya setelah dilakukan tindakan. Jadi dokter menyarankan setelah dilakukan nanti tindakan cryosurgery itu butuh waktu selama 3 bulan baru kita bisa mulai dari untuk programnya. Nah, pada saat didapat info seperti itu, pastinya ya melo banget ya. Kenapa sih kok susah banget gitu? Padahal teman-teman yang belakangan nikah dari aku tuh udah dikasih cepet kayak gitu. Jadi yang namanya wanita ya pasti lebih melo, lebih down gitu lah. Sedangkan suami aku ya masih tenang-tenang aja. Ya kalau memang itu saran dari dokter ya udah kita lakuin aja kayak gitu sih saran. Pulang dari dokter itu aku nangis sepanjang jalan sampai rumah gitu di dalam mobil. Aku terus nangis, pokoknya ngerasa kok kayak berat banget sih kayak gitu ya, cobaan dari Tuhan. Pokoknya setelah aku puas nangis baru aku plong, sampai akhirnya aku berpikir ya udah deh kita coba aja. Jadi segala apapun akan aku coba untuk aku bisa berhasil hamil kayak gitu. Ternyata setelah kita ikhlas, benar-benar ikhlas untuk ngambil tindakan cryosurgery itu, ternyata apa? Tuhan mulai memperlihatkan kebesaran beliau. Jadi tanpa disangka, karena pasti juga kita sama sekali nggak dikasih vitamin, nggak dikasih untuk hormon gitu, apa gitu, pil-pil kayak itu udah nggak dikasih, karena memang kita harus ngelakuin tindakan cryosurgery. Jadi tanpa apa-apa deh pokoknya. Ternyata aku isi gitu loh, tiba-tiba aku hamil. Jadi sebelumnya kan dokter nyuruh kembali saat aku setelah mens gitu, tapi ternyata di bulan itu aku udah nggak dapat mens. Itu bulan Juni teman-teman, jadi bulan Juni. Jadi aku kosongnya itu jadinya Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan di Juni aku sudah isi. Jadi pesan aku buat bunda-bunda yang lagi memperjuangkan buah hati, kalian harus tetap sabar, tetap semangat ya. Jangan terlalu kalian pikirkan buat orang-orang yang suka nanya kapan hamil kayak gitu. Jadi kalian berusaha juga, karena hal itu nggak membantu dan bahkan itu bisa memperlambat karena hati kita nggak seneng gitu loh. Hati kita jadi beban kayak gitu. Jadi kalian berusaha cuek lah, kalian terus jalani, kalian cobalah beberapa apapun itu ya.
baik itu secara medis, secara alami, secara herbal, atau konsultasi ke dokter kayak gitu. Yang penting kalian harus tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Dan jangan lupa kalian tetap berdoa sama Tuhan, karena dari aku sendiri aku sangat yakin untuk masalah hamil, segala masalah kita deh, hanya Tuhan yang punya jawabannya itu gitu loh. Kita tetap berusaha jadi sebagai penentu dari segala usaha dan ikhtiar yang kita lakukan gitu. Jangan juga terlalu nguyuh seolah-olah memaksakan jadinya kesannya kan. Jadi kalian harus ikhlas dan harus sabar. Dan tips dari aku ya, kalian lakuin hobi-hobi lain deh, hobi-hobi yang membuat kalian senang gitu. Jadi kalian tidak mentitikkan kebahagiaan kalian di satu titik aja gitu. Jadi kalian punya banyak penghiburan hati yang membuat kalian itu nggak selalu terpuruk di hal ini. Oke, demikian video sharing dari aku, pengalaman hamil pertama aku. Jadi di sini aku juga doain buat bunda-bunda yang sedang menjemput buah hati. Semoga kalian disegerakan oleh Tuhan dan semangat dalam mencoba ikhtiar-ikhtiar program hamil yang kalian jalanin gitu. Tetap semangat dan jangan putus asa ya teman-teman. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk di like, komen-komen di sini, dan juga di subscribe ya teman-teman, agar aku tambah semangat untuk membuat video-video baru. Oke, demikian. See you on my next video. Bye bye.